Ya, ini untuk karedok juga ya, kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai 31. Di sini judulnya Yakub pada akhir hidupnya, ya, Yakub pada akhir hidupnya. Saya akan bacakan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Iya. Jadi di sini dikatakan Yakub masih hidup ya, dikatakan itu 17 tahun lagi di Mesir. Jadi dia masih bisa menikmati apa yang sudah dicapai oleh Yusuf. Jadi tahun-tahun kesulitannya Yakub di akhir hidupnya itu betul-betul Yakub itu mendapatkan kesukacitaan ya. Jadi dia menderita dulu ya sepanjang hidupnya ketika mengeluh ya, mengalami bagaimana Yakub menderita ya, ditipu sama Laban, bagaimana ya Yusuf ya sendiri dibilang sudah mati dan segala macam ya, memang sedih. Tapi endingnya Yakub masih menikmati 17 tahun lagi ya, dimana semuanya apa yang sudah direncanakan Tuhan, mereka bisa menikmati kecukupan ya di negeri orang di Mesir itu. Dan ketika sudah mau sampai Yakub akan meninggalkan dunia ini, dia panggil Yusuf, dan satu hal yang memang Yakub minta agar Yusuf bersumpah ya, nggak boleh menguburkan dia di Mesir, tapi kuburkan di tanah Kanaan bersama-sama dengan ayahnya, dengan kakeknya Abraham itu ya. Dia ingin dikuburkan di sana. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan janji Tuhan ya kepada Abraham dan keturunannya, bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, termasuk juga kepada Yakub. Makanya dia bilang begini ya, katakan di sini ayat 29 itu ya, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Nah itu ya, pertama permintaan Yakub, jangan kuburkan dia di Mesir. Nah itu suruh sumpah Yusuf. Yusuf kan penguasa. Nah, dan juga anaknya, nggak boleh nguburin dia di Mesir. Lalu itu di mana ya, dikatakan karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Udah jelas permintaannya, nggak dikubur di Mesir, tapi aku mau bersama-sama dengan nenek moyangnya. Siapa? Itu Abraham dan bapaknya Ishak, dan juga Sarah dan segala macam itu dikuburkan di Makpela itu ya, di Makpela, di Mamre itu, di daerah Kanaan. Jadi dia mau dikubur di sana.
Jadi Yusuf suruh bersumpah ya. Memang jauh dari Mesir, nggak deket itu, tetapi Yusuf kan banyak duitnya ya kan, dia baik penguasa. Jadi dia mampu, bagi Yusuf itu kecil masalah membawa Yakub dikuburkan ke Kanaan, itu nggak masalah bagi Yusuf ya. Dan tapi harus bersumpah. Nah, supaya apa? Supaya Yusuf jangan nanti tergoda ya, dirayu sama kanan kiri. Udah di sini aja lebih gampang, nggak repot. Nggak mau. Yakub nggak mau, pokoknya dia maunya dikubur di sana. Nah ini berhubungan sebetulnya dengan janji Tuhan ya. Jadi betul-betul Yakub ingin menguatkan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham, pada bapaknya Ishak, dan juga sekarang kepada Yakub. Berkali-kali Tuhan mengatakan bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar dan tanah Kanaan akan menjadi tanah mereka ya. Dan itulah makanya Yakub ingin menancapkan janji itu kepada Yusuf juga, supaya ingat bahwa rumahmu yang asli itu bukan di Mesir tetapi di tanah Kanaan. Walaupun sekarang masih dalam keadaan paceklik ya, susah, tapi kalau sudah selesai ya balik lagi ke tanah Kanaan. Di sanalah mereka menjadi satu bangsa yang besar itu. Dan Yusuf bersumpah dan menyanggupi apa keinginan Yakub itu. Dikatakan di sini ayat yang yang masih yang ke-30b, jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Itulah janji Yusuf, aku akan berbuat seperti katamu itu. Nah, jadi Yusuf berjanji, saya pasti lakukan apa yang ayah ya maksudnya gitu ya, bapak mau ya. Apa yang maunya? Ya dikuburkan di tanah Mesir, di tanah Kanaan ya, di mana Abraham, Ishak juga dikuburkan di sana. Yakub juga pengen di sana bersama-sama dengan mereka itu. Dan setelah dengar itu, dikatakan kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepada dua kali itu ya, bersumpah. Nah, itu diulang-ulang maksudnya supaya Yusuf jangan ingkar janji, suruh bersumpah lagi. Dan lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ada gitu, dia tenang ya, meninggalkan dunia ini. Yakub tenang. Kenapa? Karena sudah yakin bahwa Yusuf akan melakukan apa yang dia inginkan. Nah, jadi tentunya kita bisa belajar di sini bahwa ini adalah janji Tuhan ya. Bagaimana pengharapan Tuhan itu yang diberikan, pengharapan Abraham, Ishak, dan Yakub ya, yang dari Tuhan itu diberikan, bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu pasti Tuhan tepati. Walaupun Abraham gak punya anak, akhirnya punya anak dari Sarah. Walaupun Yakub begitu menipu ya Esau, akhirnya Yakub juga banyak anaknya. Dan sekarang Yusuf, mereka sudah pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Yusuf yang membantu menolong itu semua karena rencana Tuhan. Sekarang di Mesir mereka sudah beranak pinak, beranak cucu banyak ya. Dan Yakub mau supaya mereka jangan lupa ya, bahwa tempat tinggal mereka itu bukan di Mesir tetapi di tanah Kanaan. Jadi mereka harus ingat, dengan dikuburkannya Yakub ke Kanaan itu mereka anak cucunya melihat bahwa oh iya, berarti tanah mereka ada di sana ya, bukan di Mesir. Walaupun di Mesir mereka harusnya sementara ya tinggal di sana. Jadi mereka harus pindah ke tanah Kanaan. Jadi Yakub sudah mengingatkan kepada anak cucunya, tanah yang itu di sini ya, tanah yang dari Tuhan gitu. Nah itu pelajaran buat kita, bahwa jangan lupa dimanapun kita berada, walaupun jauh dari apa yang menjadi kita, lingkungan yang rohani itu, ketika jauh di negeri orang atau jauh di daerah orang, tetap harus ingat kepada janji Tuhan ya, bahwa kita harus tetap menyembah kepada Tuhan ya. Ingat bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita di mana kita berada, tetapi juga ingat bahwa tempat kita adalah tempat di mana komunitas kita bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi tetap ingat bahwa yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik, itu aja firman Tuhan.